Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Tentu alhamdulillah, luar biasa. How are you today student? Of course, fine, thank you. Oke anak-anak, marilah di akhir pekan ini kita belajar mata pelajaran English, bahasa Inggris kelas 3 semester 1. Namun sebelum belajar, mari kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang wild animal, yaitu hewan buas dan juga pet animal, hewan peliharaan. Mari pada pertemuan hari ini kita menyusun kata sehingga terbentuk suatu kalimat yang benar. Rank the words below in the good tenses, yaitu menyusun kata ke dalam bentuk kalimat yang benar. Tidak jauh dengan menyusun kalimat pada bahasa Indonesia. Yang pertama bisa ada subjek anak-anak, kita singkat dengan S. Kalau dalam bahasa Inggris kita menggunakan kata bantu to be. Setelah itu baru objek, kita singkat O. Apa to be anak-anak? To be ini biasa digunakan is. Is ini digunakan mengikuti subjek atau pengganti dia laki-laki. Kalau dia laki-laki misalnya Akmal, kata penggantinya adalah he. Dia perempuan namun jumlahnya satu orang ya anak-anak, kata penggantinya dalam bahasa Inggris adalah she. He, she, it. It nama benda atau hewan tapi yang jumlahnya satu, bisa diganti dengan kata pengganti it. It, he, she menggunakan to be is ya. To be yang kedua adalah am. Nah, ini hanya digunakan untuk subjek I, yaitu saya, am. Kemudian to be yang ketiga adalah a, ya. A, tulisannya are ya, bacanya a. Ini digunakan untuk subjek yang jumlahnya lebih dari satu. Misalnya Fani dan Zahro, kan dua orang perempuan, bukan si lagi karena lebih dari satu, pakai they, mereka. Maka to be yang digunakan adalah a. Hewan atau tumbuhan atau benda yang jumlahnya satu, itu termasuk kata gantinya adalah they, jadi to be-nya menggunakan a ya. Itu dalam membuat kalimat yang menggunakan to be dalam bahasa Inggris. Kemudian kalimat yang lengkap ya. Intinya seperti bahasa Indonesia, kalimat ada subjek, predikat itu sudah kalimat. Namun ada yang lebih sempurna, yaitu ada subjek disingkat S, predikat biasanya yang melakukan pekerjaan, predikat. Objek, predikat disingkat P, objek atau O, ini yang dikenai pekerjaan. KT, ini lebih lengkap ya, dia ada KT atau KW. Apa KT anak-anak? KT adalah keterangan tempat, misalnya di dalam rumah, di halaman. KW ada keterangan waktu, misalnya pagi hari, in the morning, itu pagi hari. In the evening, ya. Itu adalah keterangan waktu. Kita beralih kepada exercise, yaitu contoh menyusun kata sehingga terbentuk kalimat. Ada satu kuncinya agar kalian bisa menyusun dengan benar dalam kalimat ini, yaitu harus tahu artinya dulu anak-anak. Kalau tidak tahu kalian tidak akan bisa menyusunnya. Nah, ini kata pertama is. Apa is tadi? Is. Nah, termasuk to be. Nah, tentu kalau to be itu biasanya setelah subjek. Ini apa? Krokodil. Apa krokodil anak-anak? Buaya. Ya, buaya. Ini that. Oh, ada penunjuk. Apa that? Itu. To be ini apabila dalam sebuah kalimat is, am, a, kalau sudah dalam sebuah kalimat bisa diartikan adalah ya. Bisa diartikan adalah. Is, am, a bisa diartikan adalah apabila dibentuk dalam suatu kalimat. Is, krokodil, buaya. That adalah buaya itu. Kira-kira susunannya gimana anak-anak? Tentu that is krokodil. Ya. Itu adalah buaya. Nah, itu that ini sebagai subjek. Ini adalah tadi apa anak-anak? To be dalam bahasa Inggris. Krokodil. Apa buaya yang ditunjuk? Itu adalah buaya. Ini dianggap objek.
ya. Sudah terbentuk kalimat yang benar. Contoh yang kedua, exercise yang kedua. Eat. Apa eat? Makan, harus tahu artinya. Go, sapi. Grass, apa Nana? Rumput. Kira-kira makan sapi rumput. Oh, kalimatnya Bu, sapi makan rumput. Oke. Go, eat grass. Go sebagai apa dalam kalimat anak-anak? Subjek. Sapi. Eat apa? Melakukan pekerjaan, termasuk predikat. Melakukan. Makan apa anak-anak? Grass, rumput. Ini yang dikenai pekerjaan. Namanya objek, ya. Ini kalimat sudah. Nah, sekarang ada contoh exercise yang ketiga. Contoh kalimat lebih sempurna lagi. Ada lagi. Tadi sudah menjelaskan Ustazah bahwa ada subjek, predikat, sudah kalimat. Namun ada kalimat yang lebih sempurna. Contoh ini, see. Apa sih? Melihat. Can. Apa anak-anak? Dapat. The zoo. Kebun binatang. In menunjukkan apa anak-anak? Di. In, at, behind itu ya. Di. In, on, at itu menunjukkan di. We apa anak-anak? Kita, kamu dan saya. Kita lebih dari satu berarti anak-anak. Kita. Elephant. Apa elephant anak-anak? Gajah. Melihat, dapat, kebun binatang, di, kita, gajah. Kita kira gimana susunannya anak-anak? Kita, nah, we, can, dapat, see. Kita dapat melihat elephant, gajah, ya. Elephant. In, di, in the zoo, di kebun binatang. Kita lihat susunan kalimatnya apa benar. We adalah kita, kamu dan saya, ya. Kita adalah subjek. Can, kita dapat melihat, predikat. Ini can, ini kata bantu ya. Can see, dapat melihat. Melihat apa anak-anak? Elephant. Apa objeknya? Apa objeknya? Gajah. In the zoo. Apa in the zoo? Keterangan apa anak-anak? Keterangan tempat. Nah, ini adalah kalimat yang lebih sempurna. Oke anak-anak, you understand? Ya, mari dengan belajar menyusun kata, membentuk suatu kalimat yang benar, kita tentu akan menyenangkan belajar bahasa Inggris. Setelah pembelajaran ini kalian catat dalam buku tulis kalian. Setelah itu kalian akan diberi tugas oleh Ustazah. Marilah pembelajaran bahasa Inggris ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.